Ajaranku, bagian 2, karya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, narasi Hendy Kusmarian. Tuhan memiliki kekuatan-kekuatan yang maha besar dan luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang amat setia, dan kepada mereka yang tetap setia, Dia menampakkan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dunia setiap saat mau menelan mereka, dan setiap lawan merasa gemas akan mereka. Tetapi, Dia yang menjadi sahabat setia mereka, menyelamatkan mereka dari tiap-tiap mara bahaya, dan mengeluarkan mereka dari setiap gelanggang pertarungan sebagai pemenang. Betapa mujurnya orang yang berpegang teguh kepada Tuhan semacam itu. Kepadanya kita beriman, dan kita telah mengenal Dia. Dialah Tuhan seantero dunia, dan Dialah yang telah melimpahkan wahyu kepadaku. Dialah yang telah menampakkan tanda-tanda perkasa. Dialah yang mengutusku sebagai Masih Mau'ud untuk zaman ini. Selain Dia, tidak ada Tuhan, baik di langit maupun di dunia ini. Barang siapa yang tidak beriman kepadanya, ia mahrum dari karunia dan pertolongannya. Dari Tuhan kami telah menerima wahyu laksana matahari berkilau-kilauan. Kami telah menyaksikan bahwa Dia sendiri Tuhan seluruh dunia. Selain daripada Dia, tidak ada lagi duanya. Sungguh perkasa dan berdiri sendiri Tuhan yang kami jumpai itu. Dan alangkah kuatnya kodrat-kodrat yang dimiliki Tuhan yang kami lihat. Sesungguhnya bagi Dia tiada sesuatu yang mustahil, kecuali apa yang bertentangan dengan kitabnya dan janjinya. Maka, apabila kamu berdoa, hendaknya kamu jangan berbuat atau berlaku seperti orang naturalis, yang bodoh merekayasa di dalam khayalan mereka hukum kodrat alam, yang tidak mendapat keabsahan dari kitab Tuhan, sebab mereka itu mardud. Doa-doa mereka sekali-kali tak akan dikabul. Mereka itu buta, tidak dianugerahi pandangan gaib. Mereka itu mati, tidak hidup. Mereka mengemukakan di hadapan Tuhan suatu hukum yang mereka rancang sendiri, dan mereka membatasi kodrat-kodratnya dan menganggap Dia lemah, tiada berdaya. Dengan demikian, mereka akan diperlakukan sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila kamu berdiri untuk memanjatkan doa, maka kamu wajib meyakini dahulu bahwa Tuhanmu berkuasa atas setiap sesuatu. Barulah doa-doamu akan dikabulkan, dan kamu akan menyaksikan keajaiban-keajaiban kodrat ilahi yang kami telah melihatnya sendiri. Dan ingatlah, persaksian kami bukan berdasar pada dongeng belaka, melainkan berdasar pada apa-apa yang telah kami saksikan sendiri. Bagaimanakah doa seseorang akan dikabulkan kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu? Dan bagaimana mungkin orang semacam itu mempunyai keberanian memanjatkan doa kepada Tuhan bila ia ditimpa suatu kesusahan, padahal perubahan yang diharapkannya itu bertentangan dengan hukum kodrat alam yang dia fahami? Tetapi, wahai orang-orang baik, janganlah seperti itu. Tuhanmu adalah wujud yang menggantungkan segala bintang ke bintang di cakrawala raya tanpa tali barang seutas pun, dan yang telah menciptakan dunia dan langit dari serba tiada. Adakah kamu akan berprasangka bahwa Dia tidak akan berdaya dalam memenuhi kebutuhanmu? Bahkan, purbasangkamu sendiri akan menjauhkan diri dari karunia. Dalam wujud Tuhan kami, terdapat keajaiban-keajaiban yang tak terpermanai banyaknya. Tetapi, Dia tidak menampakkan keajaiban-keajaiban kepada mereka yang tidak mempercayai kekuasaannya, dan tidak setia dalam upaya menyempurnakan keimanannya. Alangkah malangnya orang yang hingga kini tidak mengetahui bahwa ia mempunyai satu Tuhan yang berkuasa atas setiap sesuatu. Surga kita adalah Tuhan kita. Pada zatnya terletak segala kelezatan yang selezat-lezatnya. Sebab
Kami melihatnya, dan segala keindahan terdapat pada wujudnya. Harta ini patut dimiliki, walaupun harus dengan mempertaruhkan jiwa dahulu. Ratna mutu manikam ini patut dibeli, sekalipun harus meniadakan segala wujud kita. Wahai orang-orang yang mahrum, bergegaslah lari menuju sumber mata air ini, agar dilepaskannya dahagamu. Inilah sumber mata air kehidupan yang bakal menyelamatkan kamu. Apa gerangan yang harus kuperbuat, dan bagaimanakah harus kusampaikan berita ini kepada setiap kalbu manusia? Dengan genderang bagaimana coraknya harus kucanangkan di lorong-lorong, supaya orang-orang bisa mendengar bahwa Tuhan itu ada. Dengan obat apa harus kusembuhkan telinga-telinga orang, supaya terbuka untuk mendengarnya? Tuhan adalah tiang segala rencana pembangunan kita. Jika kamu benar-benar kepunyaan Tuhan, maka berkeyakinanlah bahwa Tuhan itu kepunyaanmu. Dikala kamu sedang tidur, Dia akan berjaga-jaga. Tengah kamu lengah dari musuhmu, Dia akan mengamat-ngamati musuhmu dan mematahkan siasat rencananya. Kamu sampai sekarang tidak mengetahui kodat-kodat apa yang Tuhanmu miliki. Sekiranya kamu mengetahui, tentulah tidak ada hari akan tiba kepadamu saat kamu bersedih hati memikirkan urusan-urusan keduniaan. Seorang yang memiliki sejumlah kekayaan, maukah dia menangis dan meratap-ratap hanya karena uangnya 1 sen telah hilang? Kalau kamu memaklumi bahwa Tuhan akan mencukupi setiap keinginan, mengapa kamu demikian tenggelamnya dalam urusan dunia? Tuhan adalah satu khazanah kesayangan, maka hargailah Dia, sebab Dia penolongmu dalam setiap gerak tindakanmu. Tanpa Dia, kamu tidak berarti sedikit pun. Begitupun segala upaya dan rencanamu tiada artinya. Janganlah kamu mengekor kepada kebiasaan kaum lain yang menggantungkan upaya sepenuhnya kepada sarana-sarana duniawi. Sebagaimana seekor ular memakan tanah, mereka bergantung pada upaya madiyah atau sarana duniawi yang rendah sifatnya. Bagai seekor burung elang dan anjing memakan bangkai, mereka membenamkan rahang mereka ke dalam bangkai yang busuk. Mereka jauh melantur dari Tuhan, menyembah manusia-manusia, memakan daging babi, dan meminum minuman keras laksana minum air. Karena mereka terlampau mengandalkan sarana-sarana materi dan tidak meminta kekuatan dari Tuhan, mereka menjadi mati, dan jiwa rohaniah telah lepas dari mereka, laksana seekor burung dara terbang meninggalkan sarangnya. Hatinya ditulari oleh kusta, penyakit memuja-muja urusan duniawi yang telah menggerogoti anggota-anggota tubuh batiniah mereka. Oleh karena itu, takutilah penyakit kusta semacam itu. Aku tidak melarang kamu mempergunakan sarana-sarana kebendaan dengan memperhatikan hak dan batasnya. Apa yang kucegah adalah kamu jangan hendaknya menurut kelakuan kaum lain yang menjadi budak sarana kebendaan atau upaya-upaya lahir semata-mata, lalu melupakan Tuhan yang juga mengatur segala sarana kebendaan. Jika kamu sungguh punya mata, niscaya akan nampak kepadamu Tuhan yang berwujud. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak berharga sama sekali. Kamu tidak dapat merentangkan tanganmu, begitu pula tidak dapat melipatnya tanpa seizin Tuhan. Seorang yang mati rohaninya akan menertawakan ini. Tetapi alangkah baiknya jika ia mati saja daripada ia tertawa. Awas, jangan membebek kaum lain. Awas, demi kamu melihat kaum lain betapa mereka telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam rencana mereka. Janganlah kemudian timbul rasa ingin di dalam dirimu mengikuti jejak mereka. Dengarlah dan maklumilah bahwa mereka terasing dan lengah dari Tuhan yang memanggil kamu datang kepadanya. Apa artinya Tuhan mereka yang sekedar wujud insan yang hina dina belaka? Oleh karena itu, pantas mereka dibiarkan berlarut-larut dalam kesesatan dan kelalaian.
Aku tidak bermaksud mencegah kamu dari berusaha mencari dan memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan duniawi. Melainkan, jangan hendaknya mengikuti cara-cara mereka yang memandang kehidupan dunia ini sebagai segala-galanya. Di dalam tiap-tiap sesuatu yang kau kerjakan, baik yang bersangkut paut dengan kehidupan dunia ataupun kehidupan ukhrawi, hendaknya kamu memohon terus-menerus kepada Tuhan, supaya Dia menganugerahi kekuatan dan taufik. Tetapi, dalam memohon pertolongan ini, jangan hanya sekedar di bibir, melainkan hendaknya benar-benar keyakinan itu dihayati, bahwa tiap-tiap berkat itu turun dari langit. Kamu akan benar-benar menjadi orang saleh hanya apabila pada setiap waktu jika kesulitan datang menimpamu, sebelum kamu menata rencana untuk menanggulangi kesulitan itu, kamu menutup pintu kamarmu, lalu merebahkan dirimu di hadapan singgasana ilahi, meratap di hadapan Dia, dan mengungkapkan bahwa kamu dihadapkan kepada suatu kesulitan dan kamu memohon karunia-Nya. Maka, niscayalah Rohul Kudus akan menolongmu, dan dengan jalan gaib, Dia akan membukakan pintu jalan keluar bagimu. Kasihanilah jiwamu, dan janganlah mengikuti jejak mereka yang begitu rupa mengandalkan usaha-usaha lahiriah, sehingga untuk memohon pertolongan ilahi, mereka itu sukar mengucapkan, Insya Allah, jika Allah menghendaki. Semoga Allah Ta'ala membukakan matamu, sehingga kamu tahu bahwa Tuhanmu itu adalah laksana soko guru, atau tiang utama segala rencanamu. Kalau soko guru atap rumah jatuh, adakah kasau-kasau dapat bertahan di atas atapnya? Tidak. Bahkan pada suatu waktu akan roboh juga. Dan boleh jadi dengan jatuhnya bangunan itu akan jatuh beberapa korban. Demikianlah juga halnya rencana-rencana itu tanpa adanya pertolongan ilahi tidak akan menjadi kenyataan. Apabila permintaan bantuan dan permohonan pertolongan dari Dia tidak kamu jadikan pegangan, maka kamu tidak akan memperoleh keberhasilan, dan kesudahannya kamu akan mati dengan membawa penyesalan yang amat besar. Janganlah kamu terheran-heran memikirkan bagaimana kaum-kaum yang lain bisa maju, padahal mereka tidak tahu menahu tentang Tuhanmu yang paripurna dan maha perkasa itu. Jawabannya ialah, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Dengan demikian, mereka telah dihadapkan kepada ujian secara materi. Kadangkala ujian dari Tuhan itu mengambil bentuk demikian. Barang siapa yang meninggalkan Tuhan, hatinya lekat pada kemabukan, serta kelezatan dunia, dan mendambakan kemewahan materi, maka kepadanya pintu keduniaan dibukakan. Tetapi, ditilik dari segi pandang agama, orang itu miskin dan telanjang. Akhirnya, ia tenggelam dalam khayalan duniawi, dan ia dimasukkan dalam kancah api jahanam yang abadi. Kadangkala ujian itu mengambil bentuk demikian pula. Orang semacam itu tetap tidak akan berhasil dalam usahanya menumpuk harta. Tetapi, ujian yang disebut terakhir ini tidaklah seberapa bahayanya dibandingkan dengan ujian yang disebut sebelumnya. Sebab, yang pertama itu menelorkan di dalam diri orang itu suatu perasaan sombong dan tinggi hati. Betapapun juga kedua corak manusia ini tergolong manusia yang dimurkai Tuhan. Karena itu, apabila orang-orang ini tidak mengetahui Tuhan yang Hayyul Qayyum, yaitu yang maha hidup dan berdiri sendiri, malahan tidak mempedulikan dan membelakangi Dia, maka bagaimanakah kesejahteraan yang hakiki akan sampai kepada mereka? Berbahagialah orang yang mengerti rahasia ini, dan sebaliknya, binasalah orang yang tidak mengerti rahasia ini. Demikianlah hendaknya kamu jangan mengikuti jejak para ahli filsafat dunia, dan jangan hendaknya menjadi silau matamu dan terpesona oleh ketenaran dan kehormatan mereka. Sebab semua itu hanyalah bukti kebodohan mereka belaka. Filsafat sejati ialah apa yang diajarkan oleh Tuhan kepadamu di dalam kitab sucinya. Binasalah orang-orang yang tergila-gila oleh para ahli filsafat duniawi. Dan berbahagialah orang-orang yang mencari ilmu filsafat yang sejati,
di dalam lembaran-lembaran suci kitab Allah. Mengapakah kamu mengikuti jejak orang-orang yang bodoh? Apakah kamu hendak berlari-lari di belakang orang buta dengan harapan agar ia menunjukkan jalan bagimu? Wahai orang bodoh, betapakah dia dapat membimbing kalau dia sendiri pun buta? Sesungguhnya filsafat yang sejati itu diraih hanya dengan perantaraan Rohul Kudus yang telah dijanjikan kepadamu. Dengan perantaraan roh itu, kamu akan menjangkau ilmu-ilmu yang kudus, dan orang lain tidak akan meraihnya. Kalau kamu bermohon dengan kesungguhan hati, niscaya kamu akan memperoleh ilmu-ilmu itu, dan kemudian kamu akan menyadari bahwa itulah sebenar-benarnya ilmu yang memberi kesegaran dan kehidupan baru, dan menyampaikan kamu ke puncak menara keyakinan. Bagaimanakah orang yang suka memakan bangkai akan dapat menyuguhkan makanan yang bersih murni? Bagaimanakah orang yang buta akan dapat memperlihatkan sesuatu? Setiap hikmah yang suci datangnya dari langit. Maka apakah yang dapat kamu cari dari orang-orang duniawi? Orang-orang yang mewarisi hikmah adalah mereka yang rohnya lepas terbang tinggi menjurus ke langit. Bagaimanakah mereka yang tidak mempunyai kepuasan di dalam hati mereka akan dapat memberikan ketentraman batin kepadamu? Akan tetapi hal yang penting ialah kebersihan hati. Lebih dahulu dan yang utama ialah kelurusan dan kejernihan hati. Kemudian sesudah itu kamu baru akan memperoleh segala sesuatu yang kamu ingini.